Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada sore hari ini setelah menunaikan sholat asar pada tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah, kita membahas pada kitab Taqriyatus Sadidah halaman 448, yaitu tentang mubtilatus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Dijelaskan, ia kismani, ada dua pembagian hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, kismun yubtilu sauba saumillah sauma nafsahu. Ini adalah membatalkan pahala puasa. Puasanya tetap sah, namun batal pahalanya. Atau sering kita dengar sebut dengan berkurang pahala puasanya. Namun puasanya tetap sah. Fala yajibu alaihi qada, maka dia tidak diwajibkan untuk mengganti puasanya di hari lain di luar Ramadan. Wa tusamma muhbitatin, maka ini disebut dengan al-muhbitat. Yang kedua, qismu yubtilus shaum wa kadzalika saub, ada yang membatalkan puasa dan batal juga pahalanya. Batal puasanya, batal pahalanya. In kana bi ghairi uzrin, jika tanpa adanya uzur, fayajibu fihil qada, maka dia wajib mengqada atau mengganti puasanya di luar puasa Ramadan. Wa tusamma muftaratin, maka ini disebut namanya al-muftarat. Jadi yang pertama tadi disebut al-muhbitat, pahalanya saja yang batal. Kemudian ada muftarat, pahala dan puasanya batal. Apa makna al-muhbitat? Al-muhbitat itu adalah wahiyya ma tubtilu saum, dia membatalkan pahala puasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang manusia yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja, tidak mendapatkan pahala. Ini menandakan puasanya diterima tetap, tapi pahalanya batal, tidak dapat pahala. Siapa orang yang berpuasa tapi tidak dapat pahala? Yang pertama, al-ghibah, orang yang suka menggunjing orang lain di siang hari bulan Ramadan. Wahiyya zikruka akhaqal muslim bima yakrahu walau kunta shadikan. Maksudnya apa yang dimaksud dengan ghibah? Ghibah itu adalah orang yang membicarakan orang lain dengan hal-hal yang sekiranya jika kita bicarakan orang itu tidak suka, walaupun ucapan itu benar. Disebutkan walaupun tasadikan, walaupun itu benar, maka itu termasuk ghibah. Bahkan ada disebutkan bahwasanya orang yang menggunjing orang lain itu seperti memakan bangkai saudaranya. Ada juga dijelaskan oleh ustaz ulama-ulama kita, orang nanti di akhirat, orang yang suka menggunjing orang lain itu akan memakan daging bangkai saudaranya. Nanti di akhirat dosanya orang yang menghibah itu walaupun benar, dia akan memakan daging bangkai saudaranya itu. Kita perkirakan kita memakan daging manusia saja kita sudah merasakan ada yang tidak baik, ada yang tidak benar, seperti memang tidak pantas untuk dimakan, tidak boleh untuk dimakan. Bagaimana mungkin kita memakan bangkai manusia? Atau dapat dikatakan kita membeli daging kambing atau daging lembu, sapi misalnya. Ketika dia sudah menjadi bangkai, artinya sudah busuk, kita tidak akan mau memakannya. Itu daging sapi, daging hewan. Bagaimana mungkin dengan daging manusia? Terlebih lagi manusia itu adalah saudara kita. Maka daripada itu, ghibah ini di siang hari di bulan Ramadan dianggap membatalkan pahala puasa. Puasanya tetap sah, tapi pahalanya hilang. Kemudian namimah. Namimah itu adalah bohong. Kawannya dari ghibah.
Nah, kalau ribah, yang diribahkan itu benar, fakta. Kalau namimah, yang diribahkan itu bohong. Jadi timbul menjadinya fitnah. Makanya ada ungkapan al-fitnatu asadu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Artinya apa? Orang yang difitnah itu seperti terbunuh. Apa yang dibunuh? Bisa nama baiknya yang dibunuh, bisa karakternya yang terbunuh, atau bahkan ungkapan fitnah itu dapat melaga atau membuat orang berkelahi, atau jatuhnya nanti bisa ke adu domba. Di dalam kitab ini diterangkan naqlul kalam biqasdi iqaul fitnah, memberitakan berita yang tidak sesuai dengan kenyataan.